Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kembali lagi di channel Fazil Zone, tempat membahas seputar dunia anime, manga, film, dan juga game. Oke kawan-kawan, kita akan kembali lagi nih menceritakan sebuah manga yang sangat seru, penuh pertarungan, tragedi, dan juga darah. Kita memasuki chapter terakhir dari volume 2 manga Berserk, yaitu chapter 0.05, yang dimana melanjutkan lagi perjalanan sang Kurokenshi alias Guts, yang dimana di chapter sebelumnya Guts bersiap untuk bertempur melawan manusia tahu bulat. Dan ini dia Berserk chapter 0.05, The Guardian of Desire part 3. Oke, panel dibuka dengan Guts ya, yang sedang menaiki tangga dari kastilnya si manusia tahu bulat. Dan di sisi lain manusia tahu bulat yang sedang berjalan menuju suatu ruangan, diiringi dengan pengawalnya serta Sipak ya yang dikurung. Yang sepertinya Sipak ini akan dijadikan cindera mata. Di sana Pak masih meratapi ya kematian dari Patwa Pargas yang tewas mengenaskan dieksekusi. Dan akhirnya sampailah si manusia tahu bulat ke sebuah kamar yang dimana itu adalah kamar dari gadis kecil yang di chapter sebelumnya mengintip kedatangan sang manusia tahu bulat dari jendela. Pak di sini agak teralihkan dengan aroma kue, dan gadis itu memanggil sang manusia tahu bulat dengan sebutan Papa. Rupa-rupanya sang manusia tahu bulat punya anak yang imut dan cantik. Ya, sangat berbeda dengan manusia tahu bulat yang mukanya kayak tahu bulat. Dan nama dari sang gadis kecil itu adalah Teresia. Sang manusia tahu bulat bilang kalau dia punya hadiah dan memberikan si manusia capung alias Pak itu kepada Teresia. Teresia cukup terkejut karena hadiahnya adalah elf, tapi tidak ada kebahagiaan dari sang gadis kecil ini. Sang manusia tahu bulat bertanya, "Apakah kamu merasa kesepian, nak? Sabarlah, Papa nggak bakal biarin kamu keluar untuk melihat dunia yang tidak murni, karena di luar banyak kaum sesat." Lalu sang manusia tahu bulat mencoba untuk meraih Teresia untuk menenangkannya, tapi dengan refleks gadis kecil ini menghindari si manusia tahu bulat dengan tatapan menjijikan. Sang manusia tahu bulat terlihat kesal dan bilang, "Kamu masih gak mau disentuh sama Papa?" Dengan wajah kesal bercampur sedih. Akhirnya sang manusia tahu bulat keluar dan menyuruh Teresia untuk beristirahat. Tapi sang gadis kecil itu memanggil si manusia tahu bulat dan merasa tidak enak dengan perlakuannya dan ingin membicarakan sesuatu, tapi tidak jadi ya. Setelah keluar dari kamar putrinya itu, sang manusia tahu bulat langsung bad mood dan menyuruh pengawal dan pendetanya yaitu si Dahel untuk pergi. Sang manusia tahu bulat merasa sedih, tapi tak lama kemudian wajahnya berubah menjadi senyum mengerikan karena merasakan kedatangan sang Kurokenshi alias Guts. Beralih ke Guts, ternyata saat Guts masih menaiki tangga, datanglah si Zondak mode iblis The Con yang siap untuk menghadang Guts. Si Zondak di sini sudah benar-benar berubah menjadi monster dan bilang ke si Guts, "Aku sudah menunggumu, Kurokenshi." Guts meledek dengan bilang kalau wujudnya si Zondak sekarang lebih cantik daripada wujud manusianya yang kayak orang cupu. Zondak sontak makin menggila mendengar perkataan Guts dan bersiap untuk menyerang dan bilang, "Ini adalah pertarungan antara hidup dan mati." Guts langsung membuka serangan dengan melesakkan anak panah menggunakan crossbow mininya. Dan terkena telak ini si Zondak oleh serangan Guts. Tapi Zondak masih bertahan dan mulai menyerang. Dibarengi dengan Guts yang terus menyerang menggunakan crossbow mininya. Lalu Guts langsung menerjang dengan menggunakan Dragon Slayer. Tertebaslah ini si Zondak dan langsung ngutuk ke bawah akibat serangan mantap dari Guts. Dalam hati Guts, cupu banget dah. Tapi saat Guts mengira sudah berhasil mengalahkan si Zondak ini kembali dan langsung menyerang Guts dengan tentakel tajamnya. Dan Guts langsung auto ngajoprak karena serangan si Zondak berakibat cukup fatal.
Di sini si Zondak mode iblis Dekon langsung menertawakan Guts dan bilang, "Ah, gua ini bisa regenerasi Kurokenshi. Kalau lu mau bunuh gua, lu harusnya nyerang kepala gua, dasar kocak." Tapi ternyata Guts hanya berpura-pura dan menunggu momen yang tepat dan akhirnya bisa menebas kepala si Zondak mode iblis Dekon ini. Dan Guts langsung meledek balik dengan bilang, "Makasih buat tip and triknya." Tapi ternyata kepala iblis Dekon masih hidup dan akan menyerang Guts. Tapi langsung digeprek menggunakan Dragon Slayer hingga jadi tahu geprek. Dan di sana iblis Dekon bilang kalau jangan senang dulu, wujud asli gua udah nunggu lu di lantai atas. Tapi Guts ya terkena luka yang cukup parah dan kehabisan banyak darah akibat pertarungan ini. Tapi Guts nggak menyerah dan berteriak, "Tunggulah dan lihat, gua bakal cincang lu jadi tahu cincang dengan pedang baja gua ini." Lalu panel berpindah kepada POV-nya si Teresia. Teresia lalu melepaskan kurungan si manusia capung dan bilang, "Gak apa-apa, aku tahu kok rasanya dikurung." Tapi di sini Pak agak hati-hati dan bilang, "Lu hati-hati, walaupun gua kecil, gua bisa makan lu hidup-hidup." Di situ Teresia bilang, "Gak apa-apa, aku tahu kok kamu gak bakal mempercayai aku. Terlebih lagi aku anaknya si manusia tahu bulat itu." Dan Teresia langsung auto curhat ke Pak dengan bilang kalau papanya berubah sejak hari itu. Si Pak yang emang dasarnya kepoan langsung menanyakan lebih lanjut. Teresia menyambung, saat mamanya meninggal 7 tahun lalu, si Teresia ini masih bayi dan banyak banget kaum sesat di wilayah papanya yang merupakan seorang pemimpin benteng. Jelas papanya melarang para kaum sesat ini untuk beraktivitas. Tapi para kaum sesat ini terus mengancam dan akhirnya mamanya si Teresia ini mengorbankan diri sebagai tawaran untuk Tuhannya para kaum sesat nggak jelas ini. Begitulah kata Teresia yang mendapatkan cerita itu dari papanya, si manusia tahu bulat. Teresia menyambung kalau papanya adalah penguasa hebat yang ditakuti musuhnya dan dicintai warganya. Bahkan sebagai seorang ayah, sang manusia tahu bulat ini sangat hebat. Tapi makin kesini papanya si Teresia ini makin berubah. Seperti dikendalikan sesuatu dan Teresia udah nggak bisa bedain yang sesat itu siapa. Karena saking makin brutalnya si manusia tahu bulat ini. Dan si Teresia pun auto ngabaung dengan mengatakan dia takut karena merasa papanya udah bukan lagi human. Beralih lagi ke sang MC kita, Guts, yang terlihat luka di kepalanya sudah ditutupi oleh Guts menggunakan perban. Di sana juga ada penjaga yang menjaga pintu ruangan si manusia tahu bulat. Para penjaga merasakan ada penyusup dan Guts langsung menghampiri 2 penjaga itu dan langsung melemparkan pisau dan langsung ngajoprak 2 penjaga itu. Easy peasy kata Guts. Guts terus berjalan dan ternyata ada lapisan penjaga berikutnya yang jumlahnya bahkan lebih banyak. Di sana juga ada sang pendeta yaitu si Dahel. Dahel dengan arogan bilang, "Aku dengar kau bertarung bersama Pargas, tapi lebih baik kau menyerah saja dengan tenang atau aku akan membunuhmu." Mendengar ancaman dari kakek tua bangka, Guts langsung nembal, "Minggir lu semua, jangan ngalangin jalan gua." Si Dahel langsung ngadeg-deg lalu bilang, "Kau pikir bisa mengalahkan 50 penjaga? Pemanah serang, tembak sesuka hati." Para pemanah langsung melesakkan serangan kepada Guts, tapi Guts dengan gaya sangat kece menahan semua serangan kroco itu menggunakan Dragon Slayer. Black, keren banget ini Guts ya. Setelah itu tanpa basa-basi Guts langsung menyerang para prajurit yang banyak itu menggunakan Dragon Slayer. Dan langsung ya para penjaga itu cosplay jadi Gojo Satoru. Geblek ini emang. Si Dahel langsung panik dan gemeter melihat itu dan menyuruh pasukan yang tersisa buat menyerang. Tapi Guts dengan mudah menyabet semua pasukan kroco itu. Hampir putus asa ini si Dahel melihat Guts yang begitu OP-nya. Dan menyuruh Geriko yang merupakan kartu asnya untuk bertarung melawan Guts. Secara ukuran si Geriko ini segede gaban.
Di sini sambil Dahel yang memanas si Jericho yang selalu dibandingin sama si Zondak. Mendengar itu, Jericho langsung panas dan menerjang untuk menyerang Guts menggunakan tameng dan bola berdurinya. Tapi Guts langsung melesakkan Dragon Slayer-nya ke arah Jericho dan hancurlah itu tameng dan helmnya serta ngaceleng juga ini si pria gede nggak jelas ini. Belum sempat si Jericho ini mencerna apa yang terjadi, Guts langsung menyerang dan menebas si Jericho jadi Kiko bareng dengan tiang yang ada di belakangnya. Gelo, emang Guts ini nggak ngotak ya tenaganya. Manusia gede serta tiang bisa dijadikan Kiko sekali tebas. Sontak melihat kejadian itu, semua pasukan yang masih hidup serta si Dahel gemeter parah karena gila kok ada orang sekuat ini. Tapi Dahel di situ masih ngancem Guts, tapi Guts terus berjalan hingga sudah tepat di hadapan si Dahel. Geblek epic banget dah ini Guts. Beralih lagi ke Teresia. Teresia minta maaf ke Pak karena udah ngebaung cukup lama. Dikarenakan udah lama banget nih si Teresia ini nggak curhat ke seseorang. Di sini Pak bilang nggak apa-apa, santai aja. Aku akan pinjemin bahu aku buat kamu. Sempet-sempetnya ini si manusia capung ngegombalin Teresia. Teresia lalu bertanya nama dari si manusia capung ini. Ternyata mereka ini belum kenalan ya rupanya. Si manusia capung lalu memperkenalkan diri kalau namanya adalah Pak. Lalu Teresia kembali bertanya, Pak, coba kamu beritahu aku gimana rasanya terbang. Mendengar itu Pak karena dia ini manusia capung ya, dia bilang rasanya ya normal aja, sama aja kayak burung atau serangga terbang. Di situ Teresia sambil terlihat lesu bilang, itu keseharianmu kan? Pak yang ngeh langsung bilang, Teresia kamu belum pernah keluar dari kamar ini ya? Teresia bilang iya, soalnya papaku melarangnya. Dia bilang di luar sana masih banyak kaum sesat, bahkan gak cuma gak boleh keluar, orang di sekitar sini juga nggak boleh buat mendekati si Teresia. Geblek emang, overprotective banget ini si manusia tahu bulat. Sambil murung Teresia bilang, inilah duniaku, dan dari luar jendela ini adalah sebagian dari langitku. Kasihan banget ini ya si Teresia. Tapi Teresia langsung melihat kalau di luar sana lagi ada kegaduhan. Dan sekilas mendengar para prajurit penjaga itu mengatakan ada pencuri yang menyusup. Pak yang ngeh kalau itu pasti si Guts bilang ke Teresia, Teresia aku harus pergi. Orang yang disebut maling sama mereka itu adalah seseorang yang aku kenal. Teresia melarang karena terlalu berbahaya. Tapi di sini Pak langsung belagu dan bilang, tenang, dengan pengalaman gelut aku yakin aku bisa. Ada-ada aja emang ini si manusia capung ini. Tapi Teresia ini langsung menjerit bilang, jangan. Pak langsung kaget lah ya. Tapi si Teresia ini langsung eling lagi dan bilang, sorry Pak, aku tahu kamu pasti khawatir sama temen kamu. Pak bilang, ya dia nggak bisa dibilang temen juga sih. Akhirnya Teresia membukakan jendela dan membiarkan Pak pergi. Tapi sebelum itu Teresia bilang kalau aku tahu rasanya dikurung itu. Karena Pak di situ langsung paham sama perasaannya si Teresia yang pengen keluar juga. Tapi Pak yang buru-buru langsung mengucapkan sampai jumpa ke Teresia dan pergi. Si Teresia di sini sedih karena harus sendirian lagi. Tapi di situ Pak kembali dan bilang, aku lupa mengatakan sesuatu Teresia. Aku bakal balik lagi. Jadi sampai bertemu lagi, aku akan membawamu pergi dari sini. Di situ Teresia kegirangan karena nggak menyangka akhirnya ada juga kesempatan buat pergi untuk melihat dunia luar. Pak yang terbang buat menuju ke lokasi Guts menyadari kalau si manusia tahu bulat itu pakai kekuatan iblis buat bales para kaum sesat yang merenggut orang yang dicintainya. Dan akhirnya memanggil God Hand dan akhirnya si manusia tahu bulat itu berakhir menjadi iblis. Panel beralih ke Guts. Di situ Guts menendang si Dahel alias si pendeta sekalian mendobrak pintu ruangan si manusia tahu bulat hingga pintunya terbuka dan si Dahel ini ngaceleng dan berdarah. Gelo, Guts udah benar-benar marah.
Di sana Guts memasang kuda-kuda dan siap untuk bertarung melawan manusia tahu bulat. Di situ si manusia tahu bulat sudah menunggu Guts dan memuji sang Kurokenshi alias Guts karena bisa sampai sejauh ini dan bisa membabat semua para penjaga yang menghalangi jalan Guts. Dan ini adalah titik sang Kon alias manusia tahu bulat untuk menguji kekuatan Guts yang sebenarnya. Guts pun berjalan menghampiri si manusia tahu bulat, serta si Dahel yang buru-buru mencari tempat bersembunyi untuk menghindari pertempuran kedua monster itu. Tapi tak lama kemudian muncul seperti tentakel dari bawah lantai. Sontak Guts langsung menahan dengan Dragon Slayer-nya. Tapi ternyata ukurannya lebih besar dari yang dikira Guts. Namun Guts tetap berhasil menahannya. Sang manusia tahu bulat cukup kagum dengan itu, tapi tak lama kemudian serangan yang sebenarnya dilesakkan sang manusia tahu bulat yang sambil mengatakan, "Kayaknya gua harus mulai serius lawan lu, Kurokenshi," sambil sepertinya akan bertransformasi ke wujud apostle-nya. Di lain tempat, si Pak yang ngapung gak tahu harus kemana lupa buat nanyain di mana posisi si Dekon alias manusia tahu bulat ke si Teresia. Tapi tak lama kemudian ada dinding yang hancur dan Pak langsung curiga pasti di sana si manusia tahu bulat sama si Guts gelut. Tapi pas masuk, si Pak ini nggak sengaja nyentuh Jelly Geleh yang ternyata adalah badannya si manusia tahu bulat yang sudah berubah ke wujud apostle-nya, yaitu siput Jelly Geleh. Di sana siput Jelly Geleh ini akan menyerang dengan meraih Guts dan dengan pede bilang, "Gua akan menghancurkan lu, Kurokenshi." Geblek, wujudnya si manusia tahu bulat versi apostle memang sangat gelai dan mengerikan. Pak dan Dahel sangat ketakutan melihat wujud asli sang Dekon alias manusia tahu bulat. Tapi Guts langsung menahan serangan si manusia tahu bulat. Dan Guts berhasil memotong bagian kecil tubuh si manusia tahu bulat. Tapi di situ manusia tahu bulat bilang sambil ketawa jahat, "Hahaha, sia-sia buat nebas tangan dan kaki gua. Yang ada gua makin kuat dan makin besar. Dan harusnya lo paham, pedang biasa mustahil buat ngalahin gua." Panel berpindah ke Teresia lagi. Goncangan dari perubahan wujud si manusia tahu bulat membuat kamar si Teresia ini rubuh dan hampir ketiban ini si Teresia. Dan pintu kamar si Teresia pun ikut rusak. Dan Teresia langsung ambil kesempatan buat keluar. Teresia sempat ragu dan ketakutan karena udah lama banget dia dikurung. Tapi mengingat lagi ucapan Pak, gadis ini langsung memberanikan diri untuk keluar. Beralih lagi ke pertarungan Guts versus manusia tahu bulat. Si manusia tahu bulat terus menyerang dan Guts terus menghindar. Di situ si manusia tahu bulat sambil ngecengin Guts dengan bilang, "Mana lu? Mana serangan kuat lu tadi? Malah kabur lu. Lu kayaknya udah sadar nggak bakal menang lawan gua." Dahel yang melihat ada kesempatan untuk kabur buru-buru untuk melarikan diri, tapi dicegat ya sama Guts. Di sana si Dekon alias manusia tahu bulat masih nyari keberadaannya si Guts dan akhirnya menemukan siluet jubah sang Kurokenshi dan langsung menerjanglah ini sang manusia tahu bulat. Di sana Pak teriak karena khawatir kepada Guts dan gubrak. Hantaman keras langsung merubuhkan pilar tempat sang Kurokenshi bersembunyi. Tapi oh tidak ya, ternyata itu si Dahel yang dipakein jubah si Guts dan automokat itu si aki-aki pendeta itu. Guts yang sudah merencanakan itu langsung menerjang untuk menyerang si manusia tahu bulat. Tapi sayang cuma tertebas sedikit matanya si manusia tahu bulat dan langsung di-comeback dengan ceprotan tentakelnya si manusia tahu bulat. Sangat fatal di situ Guts terkena serangan si manusia tahu bulat. Si manusia tahu bulat bilang sangat tidak masuk akal kalau lu pikir bisa ngalahin gua. Dan dengan tanda di leher lu itu mustahil lu bisa selamat. Oh, ternyata si manusia tahu bulat udah tahu kalau Guts punya Brand of Sacrifice.
Di situ si manusia tahu bulat terus ngebaceo ke Guts dengan bilang, gua bakal ngirim lu ke tempat lu harusnya berada, yaitu di neraka. Karena tanda di leher lu itu adalah takdir. Takdir yang gak bisa digagalkan cuma dengan modal upaya seorang pria. Dan langsung si manusia tahu bulat kembali menerjang ke arah Guts. Guts menghindarinya walaupun tubuhnya udah sangat kesakitan. Tapi sayang, kaki Guts tertangkap tentakelnya si manusia tahu bulat dan dibantinglah itu si Guts dengan sangat keras sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Gak puas sampai di situ, si manusia tahu bulat kembali mengangkat sang Kurokenshi yang udah gak berdaya dan dibanting lagi ke arah pilar dan hancur pilarnya serta Guts yang langsung ngajoprak. Dan panel akhirnya ditutup dengan Guts yang langsung tepar dan si manusia tahu bulat yang ketawa puas. Hahaha. Oke, itu dia chapter dari 0.05. Apakah ini akhir dari sang Kurokenshi alias Guts, sang MC kita? Kita akan tahu jawabannya di chapter selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan silahkan tulis komentar dan pendapat kalian di kolom komentar. Dan like video ini serta share. Serta jangan lupa buat tampar itu tombol subsnya untuk kembali bangkit melawan si manusia tahu bulat yang super menyebalkan itu. Oke, see you next time di next video kawan-kawan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.